Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widias, mahasiswa Pendidikan Informatika semester 7, Universitas IFET. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi. Arti dan pentingnya TI atau teknologi informasi. Teknologi yang membantu manusia dalam memproses, mengumpulkan, dan memanfaatkan informasi lebih mudah dan cepat. Bisnis yang gagal menangkap potensi TI atau teknologi informasi akan secara signifikan lambat dalam mengembangkan keuntungan mereka dan bahkan bisa bangkrut. Tantangan teknologi saat ini, TI berkembang begitu sangat cepat sehingga memerlukan bisnis untuk tetap belajar dan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Yang pertama, e-commerce memperluas pasar-pasar dan meningkatkan efisiensi bisnis serta mengurangi biaya overhead. Yang kedua, ada kesehatan. Peningkatan pengobatan dengan penggunaan VR atau AR lebih mudah dan efektif. Yang ketiga, ada pendidikan, meningkatkan efisiensi online dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran secara end-to-end monitoring. Yang keempat, ada banking, meningkatkan kepercayaan nasabah dan memungkinkan pencapaian dari layanan online seperti pengiriman uang, dan banyak lagi. Selanjutnya, ada keuntungan pemanfaatan TI bagi bisnis. Yang pertama, marketing bersifat personal. Yang dimaksud di sini, pemanfaatan data terpersonalisasi dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan pelanggan lebih baik. Dan yang kedua, proses yang lebih cepat dan efisien. Proses produksi dan kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat modern. Serta yang ketiga, ada meningkatkan keuntungan. Memungkinkan pengelolaan bisnis dengan informasi yang lebih baik dan efisien, operasional yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, ada keunggulan platform cloud. Yang pertama, scalability menawarkan fleksibilitas dan reader performa yang cepat saat Anda membutuhkan untuk meningkatkan kapasitas. Dan yang kedua, ada keamanan menjadi prioritas dalam platform cloud saat ini membantu bisnis terhindar dari kejahatan cyber atau semacam peretas data. Yang ketiga, ada biaya. Biaya operasional bisa dikurangi dengan menggunakan solusi cloud dan dengan penggunaan fitur yang tepat. Selanjutnya ada cybersecurity dan ancaman yang harus dilawan. Yang pertama, malware. Virus atau serangan siber dapat menyebabkan hilangnya data atau penghancuran sistem. Yang kedua, ada phishing. Situs phishing digunakan untuk mencuri data pribadi seperti kata sandi, akun online, dan kartu kredit. Yang ketiga, ada botnet. Solusi ini dapat menyerang perangkat atau perangkat sistem tanpa pengetahuan pemiliknya dan digunakan untuk menjual kembali layanan atau mencuri data. Yang keempat, ada DDoS attack, merupakan serangan cyber yang membanjiri situs dengan lalu lintas internet sehingga memperlambat kinerja atau bisa membuat situs kehilangan akses. Selanjutnya, di sini ada pertumbuhan pemanfaatan TI di masa depan. Yang pertama, ada virtual reality. Membuka peluang baru dengan bermacam bisnis seperti pemasaran, pendidikan, dan hiburan. Yang kedua, ada kecerdasan buatan. Kemajuan kecerdasan buatan akan memungkinkan bisnis untuk lebih efektif dan efisien dalam memberikan solusi untuk konsumen. Yang ketiga, ada jaringan 5G.
Kecepatan internet yang lebih cepat dan koneksi yang lebih stabil akan memberikan pengalaman digital yang lebih baik. Memanfaatkan teknologi informasi pada pendidikan. Di era digital seperti sekarang, teknologi informasi semakin memainkan peran penting dalam berbagai faktor, termasuk dunia pendidikan. Yang pertama, dunia teknologi informasi, siswa dan guru dapat mengakses sumber-sumber belajar dan informasi yang mudah dan cepat. Yang kedua, meningkatkan hubungan antar guru dan siswa. Dengan teknologi informasi, guru lebih mudah berkomunikasi dengan siswa dan memberikan upaya timbal balik secara tepat waktu. Selanjutnya, ada contoh teknologi informasi yang digunakan dalam pendidikan. Yang pertama, virtual reality yang sudah saya jelaskan tadi, dan saya akan tambahkan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, ada kelas online, memudahkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Pembelajaran secara online yang sekarang sering digandrungi oleh mahasiswa, siswa, dan di Indonesia terutamanya. Yang ketiga, ada smart board, memudahkan guru untuk belajar dan menjelaskan secara visual dengan teknologi canggih. Dan yang keempat, ada aplikasi pendidikan yang sangat banyak digandrungi oleh guru dan siswanya, yakni menyediakan sumber belajar yang mudah diakses dan interaktif bagi siswa. Manfaat penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang dimaksud di sini memberikan pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan dan tentunya lebih efektif. Dan yang ketiga, menyediakan sumber belajar yang beragam, memberikan akses ke sumber belajar dari seluruh dunia. Jadi semua siswa, mahasiswa maupun guru dapat bisa mengakses seluruh belajar dari sumber manapun di dunia ini. Dan yang keempat, menyiapkan siswa untuk masa depan, memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi di era digital di masa depan. Peran teknologi informasi dalam transformasi pendidikan. Saya akan menjelaskan ada 4. Yang pertama, mengubah cara mengajar dan belajar. Dengan teknologi informasi, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam belajar dengan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, siswa dapat mengasah kreatif masing-masing dengan cari atau melihat seluruh informasi-informasi atau pembelajaran yang edukatif di internet. Itu yang menjadi meningkatkan kreatif pada siswa. Yang ketiga, membuat pendidikan lebih mudah diakses. Di sini, siswa dapat mengakses sumber belajar di mana saja dan kapan saja. Dan yang keempat, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Yang di sini yang dimaksud, untuk di masa depan siswa akan lebih luas pandangan dari sumber-sumber di dunia ini, karena banyak sekali sumber yang mengedukatif siswa maupun pengetahuannya. Tantangan penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan. Yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Banyak sekolah yang belum memiliki akses ke teknologi informasi yang memadai. Yang kedua, membutuhkan investasi yang besar. Investasi yang diperlukan untuk membeli perangkat dan perangkat lunak yang memadai cukup besar. Yang ketiga, dibutuhkan pelatihan khusus. Guru dan staf sekolah harus diberi pelatihan khusus untuk dapat menggunakan teknologi informasi dengan efektif. Oke, sekian dari presentasi yang saya bawakan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memotivasi dan berguna bagi Anda. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.